Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Selamat berjumpa di semester 2 kepada Ananda kelas 10 PDP. Semoga di semester 2 ini pembelajaran lebih baik lagi, sudah mulai mengerti pembelajaran materi pelajaran yang ada di 10 BDP. Dan di semester 2 ini bisa meraih prestasi yang baik. Pada kesempatan pertama di semester 2 ini kita berjumpa dalam sesi bimbingan konseling. Nanti kita akan membahas tentang menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebelum itu mari sama-sama kita awali dengan membaca doa menurut agama masing-masing. Untuk yang muslim kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pemberian materi menjaga kebersihan diri dan lingkungan yaitu agar Ananda mampu memahami dan mengembangkan kebiasaan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari serta terampil melakukan merawat diri sendiri dan lingkungan Ananda. Pentingnya kebersihan diri merupakan hal yang sangat utama untuk menjaga diri agar tetap sehat dan mengurangi resiko kita maupun orang lain yang ada di dekat kita terserang penyakit. Contohnya pada saat ini ya, sedang mewabahnya virus corona COVID-19 yang terkadang menjadi sebuah momok yang menakutkan, tetapi juga ada juga yang menganggap itu hal yang biasa. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung atau kontak fisik ataupun melalui udara, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi ataupun kontak tidak langsung. Nah, seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang lain yang terinfeksi, contohnya, ya. Kebersihan diri tidak hanya penting bagi kita secara individu atau secara pribadi, namun juga bagi orang di sekitar kita. Maka dari itu, jika kita sehat, orang lain ataupun lingkungan juga akan ikut sehat. Kebersihan diri seseorang dapat berdampak pada bagaimana cara orang lain melihat dan memperlakukan kita, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini bisa membantu kita untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nanti Ananda akan mendapatkan video, silakan Ananda putar tentang pencemaran lingkungan hidup. Dari video tersebut Ananda bisa mengambil pembelajaran dan hikmah yang bisa Ananda lihat di tayangan tersebut. Dan apa yang harus Ananda lakukan sebagai seorang pribadi dan sebagai makhluk sosial yang berada di lingkungan masyarakat. Menurut pendapat Ananda atau menurut pendapatmu, apa saja ya cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan kamu? Ya, apa nih caranya? Nanti silakan Ananda buat catatan kecil menurut pendapat sendiri. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika Ananda tidak menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan dengan baik? Dampaknya seperti apa? Yang ketiga, manfaat apa yang dapat Ananda peroleh dari video pencemaran lingkungan hidup yang nanti Ananda akan putar. Nah, di sini ada slide. Apa sih maksud kebersihan? Karena mungkin ada beberapa di antara kita itu yang belum mengerti tentang bersih itu secara keseluruhan itu apa sih. Paling taunya bersih baju mandi bersih gitu ya. Nah, di sini ada dialog nih kakek sama cucunya, nanti dibaca saja ya. Karena diantaranya yaitu bersih dari kotoran, termasuk diantaranya dari debu, sampah, bau, virus, kuman, dan sebagainya. Karena bersih itu banyak sekali makna dan pengertiannya. Nah, kebersihan yaitu upaya untuk memelihara kebersihan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki.
terkadang kita berhadapan kepada orang yang tidak menyadari akan kebersihan dirinya. Coba deh, Ananda renungkan kembali, flashback, mundur ke belakang, atau mungkin tadi pada saat bangun tidur memang merasakan, melihat, ataupun berada di dekat orang yang merasa Ananda nilai tidak bersih. Karena kebersihan itu bukan hanya 1, 2, tetapi kebersihan itu banyak. Contoh, kebersihan rambut dan kulit kepala. Tidak semua orang mampu menjaga kebersihan diri dari mulai kepala. Ada yang suka garuk-garuk, hati-hati tuh yang suka garuk-garuk. Ada apa tuh di kepalanya? Karena menjaga kebersihan kepalanya kurang mampu untuk memahami bagaimana cara yang baik dan harus seperti apa memberikan perlakuan baik kepada kepala. Ya, karena dari kepala itu bisa mempengaruhi kebersihan yang lainnya. Entah ketombe, entah kutu, atau malah nanti rambutnya yang terlalu lebat. Nih karena PJJ rambutnya jarang dicukur, hati-hati nih, nanti jadi sarang ya. Kemudian kebersihan yang kedua, kebersihan mata, telinga, dan hidung. Terkadang kita juga tidak sadar kalau mata kita punya kotoran atau penyakit. Sebelum ditegur orang, sebaiknya pada saat bangun tidur, kita periksa dulu kondisi diri kita sendiri. Kemudian telinga juga harus sering dibersihkan. Mudah-mudahan sih tidak punya masalah ya. Hidung pun sama seperti itu. Apalagi sekarang zamannya seperti ini. Untuk telinga dan hidung, mata, tangan, semua kita harus bisa menjaga sendiri, ya. Terutama sekali dengan budaya menggunakan masker saat ini untuk menghindari berbagai macam jenis bakteri ataupun kuman yang dapat menularkan atau ditularkan. Kemudian kebersihan gigi dan mulut. Nah, sadar gak nih siapa yang sikat giginya harus diingatkan? Mudah-mudahan enggak ya. Sikat gigi paling tidak 2 kalilah sehari untuk menjaga kebersihan mulut. Karena kalau kita bicara dekat dengan orang yang memiliki aroma bau mulut yang kuat, pastilah tidak ada yang suka. Yuk kita mulai evaluasi diri sendiri, bagaimana kondisi mulut kita. Tapi juga bukan berarti sehari bisa sikat gigi sampai 5-10 kali. Nanti giginya malah aneh, gusinya malah rusak, ya. Kemudian kebersihan badan. Nih, yang perlu sekali diingat oleh Ananda adalah kebersihan badan. Yang punya aroma tubuh berlebih, yang sering berkeringat, introspeksi diri, ya. Jangan sampai dengan bau tubuh kita yang menyengat menyebabkan orang lain tidak mau berdekatan atau melakukan kegiatan bersama kita. Jadi pahami diri sendiri karena setiap orang mempunyai bau khas sendiri-sendiri, tetapi setiap orang punya cara ataupun diteks untuk mengetahui bahwa apa sih yang ada pada tubuhnya, bagaimana baunya, seperti apa kondisi dirinya. Jadi pahami itu ya. Kemudian kebersihan selanjutnya kuku, tangan, dan kaki. Nih ingat nih ya, karena Ananda sudah bagian dari 43, kuku tangan tidak diperkenankan untuk panjang. Apalagi Ananda anak SMK, lulus bekerja, di tempat kerja dituntut untuk kebersihan dan kerapihan. Jadi tolong dijaga dengan baik, nanti kita ketemu di sekolah, tidak ada yang berkuku panjang, oke? Kemudian kebersihan pakaian, bukan berarti pakaian baru adalah pakaian yang terbaik, tidak. Pakaian tidak harus baru dan selalu beli, tetapi pakaian harus bersih. Itu merupakan bagian dari kebersihan. Dan pakaian itu ditriska, digosok, ya.
Apalagi mau ke sekolah, kalau pakaiannya lusuh, kusut, lecek, apalagi nggak dicuci-cuci, dicucinya seminggu sekali, sebulan sekali, itu bagian dari ketidakbaikan. Jadi jaga diri, kondisi kesehatan ada diawali dari kesehatan diri sendiri. Orang lain bisa menilai. Di sini ada foto-foto tentang kebersihan lingkungan yang terkadang kita sadar lingkungan bersih itu adanya di luar, tetapi sesungguhnya kebersihan yang pertama dan utama ada di diri sendiri, kemudian ada di lingkungan di dalam rumah tempat tinggal Ananda semua. Kamar, dapur, kamar mandi, ruang keluarga, pekarangan itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan. Oke? Semoga bisa dipahami ya tentang kebersihan, tidak hanya kebersihan diri dan tidak hanya kebersihan di depan rumah, di luar lingkungan, di kali, tapi di rumah kita sendiri bagian dari kebersihan. Karena kebersihan kalau dalam Islam adalah sebagian dari iman. Nah, manfaat dari bersih apa sih? Kenapa harus bersih? Agar terhindar dari penyakit, semua orang pasti tahu. Agar lebih sehat, pasti semua tahu. Karena kita tidak bisa bertatap muka dan menggunakan Zoom, jadi ya nanti anak-anak semua, anak-anak semua bisa mengevaluasi diri sendiri ya. Selain itu, kebersihan manfaatnya lebih nyaman dengan diri kita sendiri dan merasa kerasan dengan lingkungan sekitar. Jadi tinggal di rumah juga enak, mau tiduran di lantai juga enak. Coba kalau nggak dipel-pel, ya pasti mau tidur juga mikir-mikir. Kecuali memang orangnya sudah jorok. Kemudian apa manfaat berikutnya? Penampilan menarik dan tidak dijauhi orang lain. Pasti orang lain akan suka karena kita memiliki rasa estetika yang tinggi. Tidak hanya baru tadi ya, kalimatnya tidak hanya baru, tapi kalau kita bisa menjaga kebersihan dan kerapihan, pasti orang lain akan melihat diri kita maksimal. Tidak hanya cantik, tidak hanya ganteng, faktor utama orang tertarik, tapi orang tertarik dari bagaimana perilaku kita dan sikap kita, serta apa yang kita miliki merupakan bagian yang enak dilihat. Bersih salah satunya. Apa manfaat dari menjaga kebersihan? Nah, yang utama ini terakhir merupakan bagian dari rangkaian yang sudah disebutkan tadi, yaitu terhindar dari bencana alam. Salah satunya banjir ya. Banjir merupakan bagian dari efek manusia, kecerobohan seseorang memperlakukan lingkungannya tidak baik, buang sampah sembarangan, lempar kali, menyumbat selokan air. Jadilah banjir yang seringkali dihadapi oleh hampir semua daerah di Indonesia. Pesan apa sih yang ingin disampaikan pada materi ini? Kan semua orang juga tahu kok kebersihan. Yang pasti Ibu mengingatkan, membawakan kembali, menyentuh Ananda, memberikan teguran kalau memang Ananda merasa saya belum bersih. Nah, karena sadarlah akan kebersihan. Tak ada keindahan tanpa kebersihan. Suatu tampak indah karena dalam keadaan bersih. Sesuatu yang indah pasti mendatangkan kebaikan. Tips jaga kebersihan diri dan lingkungan diri. Salah satunya yaitu atau diantaranya sikat gigi sesudah makan sebelum tidur. Seperti anak kecil ya, diingetin ya. Tapi tidak semua remaja bisa melakukannya. Coba kita mulai dari diri sendiri mulai hari ini. Yang kedua, menjaga kebersihan rambut. Keramas yang rajin, cuci pakai sampo. Kemudian mandi 2 kali sehari. Ada yang tipe orang males mandi, kalau mandi nanti kalau mau pergi, kalau nggak pergi ya di rumah kuprek, nggak usah mandi-mandi. Nah, nanti sadar ya di situ ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Nah, sekarang sedang digiatkan nih cuci tangan dengan sabun, padahal cuci tangan dengan sabun itu adalah bagian kebersihan yang disosialisasikan sejak dulu kala ya. Jadi biasakan nanti cuci tangan dengan sabun, kalaupun datang ke sekolah, pulang dari pergi ke rumah dan sebagainya, biasakan seperti itu. Kebersihan kuku
tangan, kuku kaki,